Sekarang jam 10 lebih dari 33 menit masih di obrolan pagi di www.moveonlineradio.com dan juga 90,4 Sonora Medan. Selamat pagi Sonora Medan, selamat pagi sahabat Sonora dan juga Mover yang masih mendengarkan kita di obrolan pagi di topik serba-serbi imigrasi. Yang sudah mengikuti tadi di segmen pertama mungkin sudah mulai ada pertanyaan yang muncul ingin ditanyakan, boleh di 0852 6077 9177. Itu langsung bisa interaksi dengan kita, langsung bisa bertanya atau juga bisa kirim ke melalui WhatsApp. Tapi selain itu juga kita mau sapa yang menyaksikan kita langsung dari live Instagram Kanim Polonia. Nah, di live Instagram Kanim Polonia itu juga nanti Anda bisa bertanya seputar tentang apa saja menurut Anda menjadi pemikiran Anda sulit untuk mengurus paspor, mungkin tentang hal apa saja, karena mumpung ini ada dua narasumber yang siap untuk menjawab. Tapi tadi ada sebelum break saya mau bertanya ke Kak Grace sebenarnya, karena tadi Kak Grace menyatakan bahwasanya bagian kita loh urusan humas, berarti bagian juga menjawab semua komentar-komentar dari pemohon dan juga masyarakat ya Kak Grace Bang Sarial ya. Pertanyaannya, kenapa sih kalau kuota online itu sampai sekarang ini selalu full terus dan ini menjadi satu keluhan di masyarakat, setiap mau mencoba atau juga ingin memohon udah merah aja statusnya di situ. Itu gimana sih Mbak Grace? Mbak Grace dulu mungkin bisa jawab. Jadi begini Bang Jaki dan buat seluruh sahabat Mover ya. Dan Mover, juga pendengar Sonora dan sahabat Mido yang mungkin lagi dengerin live. Kita kantor imigrasi Polonia khususnya buka kuota M-Paspor itu hanya 1 kali dalam waktu 1 bulan. Jadi misalnya nih kuota untuk bulan ini mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 November itu sudah dibuka sekaligus di satu hari yang sama. Kemarin itu kita buka di tanggal 27 Oktober. Makanya kami dari Humas baik yang di online maupun di offline di loket customer care di kantor selalu mengimbau masyarakat atau pemohon untuk tetap follow akun medsos imigrasi Polonia dan nyalakan notifikasinya. Jadi kalau ada update informasi tentang pembukaan kuota atau keimigrasian lainnya, masyarakat bisa duluan tahu. Betul. Jadi selalu kita sarankan dulu nih, misalnya nih kuota untuk Desember akan kita buka dari tanggal 1 sampai 31 Desember itu akan kita buka di akhir bulan. Akhir bulan ini. Cuman kapan jadwal pastinya itu menunggu arahan dari pimpinan. Kalau suruh buka ya kita buka, kita iklanin di Instagram. Cuman makanya bersiap-siap aja. Download aplikasi M-Paspor dari sekarang. Isi data diri kalian, ada formulir online yang harus diisi datanya dengan benar. Dan unggah semua berkas persyaratannya. Dokumennya KTP, kartu keluarga, akta kelahiran atau ijazah, dan paspor lama jika sudah pernah buat paspor. Kemudian tunggu aja kalau belum buka, misalnya masih kuotanya berwarna merah berarti belum, itu artinya tidak ada kuota tersedia, sudah habis. Tunggu aja nanti pas ada kita informasi tentang pembukaan kuota, disitulah kalian bisa memilih jadwal kedatangan. Nah, tapi Gak masalah kalau misalnya di imigrasi Polonia nggak ada kuota. Sahabat Mido dan sahabat pendengar juga boleh lihat, cek mandiri nih imigrasi mana sih yang ada tersedia kuotanya. Belawan mungkin atau imigrasi Medan, Kuala Namu ya Bang. Kuala Namu juga mungkin ya Bang Sarial. Saya mau ke Bang Sarial. Bang Sarial, ini pertanyaan sebenarnya menarik. Kalau Kak Grace tadi sudah sempat menyinggung sebenarnya, kenapa sih menjadi masalah antrian ini? Kak Grace sudah jelasin bahwasanya dalam 1 bulan itu biasa dibuka 1 kali untuk dalam 1 bulan. Dan kalau yang untuk bulan November ini sebenarnya sudah dibuka dari 27 Oktober. Dan kalau untuk Desember nanti itu baru nanti di akhir November ini. Pertanyaannya ini masuk dari Instagram Kanim Polonia. Ini ada Sari.Ramadhani. Pertanyaan, kenapa kok kuota sekarang sangat terbatas? Ini pertanyaan sebenarnya menarik. Kenapa harus dibatasin sih sebenarnya Bang Sarial? Bang Jaki, terima kasih. Untuk Mbak apa tadi? Sari Ramadhani ya. Oke Mbak, akan saya jawab. Kenapa kuota harus dibatasin? Yaitu karena imigrasi mempunyai layanan yang namanya janji layanan, di mana kepastian untuk pembuatan paspor itu harus tepat waktu. Janji layanan. Oke, baru menangkap saya sekarang. Berarti sebenarnya kalaupun terlalu banyak terima, takutnya nanti masalah over, jadi selesainya bisa lebih banyak, lama benar. ya. Keteteran dalam penyelesaian paspor. Terus untuk menjamin ketepatan waktu itu, imigrasi juga
melakukan analisis beban kerja. Analisis beban kerja. Ya, yang mana perbandingan jumlah sumber daya manusia yang ada di kantor tersebut dengan jumlah kuota yang akan diselesaikan. Karena biar targetnya dapat. Benar sekali. Biar targetnya dapat. Karena untuk beban kerja itu seperti proses pengambilan biometrik, wawancara, terus ada namanya adjudikator. Di mana adjudikator itu harus melalui proses dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan akan disetujui apabila sudah benar-benar data yang di scan atau data yang dikirim itu betul sesuai, baru disetujui oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri. Saya jadi lebih mengerti sebenarnya karena berbicara tentang imigrasi menjadi pintu gerbang sebenarnya untuk sebuah negara sebenarnya. Jadi Anda mungkin yang bertanya, mungkin Anda Mbak Sari Ramadhani, bahwasanya beban kerja yang dimaksud oleh imigrasi ini adalah mereka tidak mungkin bisa main-main berbicara tentang data warga negara, juga termasuk pengawasan masalah orang asing. Jadi mungkin kuota itu berurusan juga dengan beban kerja dan juga sumber daya manusianya agar target kerjanya bisa selesai dengan cepat dan tepat. Benar sekali. Baik, tapi ada pertanyaan lagi, mungkin bisa siapa saja yang menjawab pertanyaan dari Junaidi di William Iskandar. Saya saat saya liburan ke Singapura, saya kehujanan katanya. Paspor saya basah. Nah, ini saya mau perpanjang paspor itu tapi apa itu ada dendanya enggak ya, katanya begitu. Kalau saya perhatikan memang tidak ada kerusakan yang signifikan, hanya bekas basahnya aja kelihatan. Mohon dijawab. Silakan. Mbak Grace mungkin atau Mbak Saya? Mau siapa yang jawab ini? Abang deh. Oke deh, Bang Syarial. Biasanya kita melihat kondisi fisik paspornya dulu, baru kita bisa memastikan itu rusak atau tidak. Jadi yang bersangkutan itu kalau bisa ke kantor imigrasi dulu dan jangan melakukan jangan melakukan daftar online dulu. Takutnya nih nanti tidak diterima dan uangnya akan hangus kalau memang itu betul-betul rusak. Kena denda, Bang. Kena denda 500.000. Oh, kena denda 500.000 dan berita acara sama ditambah uang paspornya. Jadi 500 dendanya ditambah uang paspor. Kalau yang elektronik 650, jadi sekitar 1.150.000 ya. Kalau yang biasa jadi 850. Berarti dendanya itu 500.000 ya. Nah, berbicara masalah kondisi kerusakan, ini kan bendanya masih ada, cuman kerusakannya berbekas kena air dan itu dinyatakan rusak. Yang kalau benar-benar hilang, apakah sama proses seperti itu? Lebih repot nggak kalau memang fisiknya sama sekali nggak kelihatan itu paspornya gitu, Bang Syarial? Bang Jaki, kalau yang hilang itu ada proses lain lagi. Dia harus melapor ke pihak kepolisian. Harus ke kepolisian? Harus ke kepolisian. Karena fisiknya nggak ada? Fisiknya nggak ada. Setelah nanti keluar dari kepolisian surat keterangan hilangnya, dia langsung mengajukan aja ke kantor imigrasi di setempat. Dengan membawa berkas-berkas seperti KTP, KK, akte lahir dia, seperti pembuatan baru. Dan biasanya itu tetap ke CS ya. Customer service. Dendanya tetap 500.000. Bang, 1 juta rupiah. Oh, beda ya? Dendanya lebih mahal. Oh, ini perlu saya klarifikasi. Jadi kalau bentuk fisiknya masih ada seperti kejadian Pak Junaidi ini di William Iskandar, itu 500.000. Dinyatakan rusak. Tapi Pak Junaidi akan lebih baik Anda tidak melakukan pendaftaran online dulu, tapi bawa dulu bentuk atau juga paspor Anda supaya diperiksa sama pihak imigrasi seperti apa kerusakannya. Lain hal kalau yang memang benar-benar hilang, fisiknya nggak ada. Itu mesti buat laporan polisi dan dendanya 1 juta. 1 juta ditambah uang paspor. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Kak Grace. M-Paspor kan sekarang sudah berjalan. Yang Mbak Grace katakan tadi bahwasanya antriannya itu bisa dilakukan dengan cara mendownload aplikasi M-Paspor. Benar nggak sih Mbak Grace? Yes. Tapi apakah yang secara walk-in juga masih dilayanin? Kalau kita terus dari tadi kita memang memberikan informasi bahwasanya antrian itu online secara M-Paspor. Walk-in bagaimana? Untuk layanan walk-in kita buka untuk kategori prioritas, kelompok prioritas atau kelompok rentan, Bang Jaki. Jadi yang termasuk kategori ini adalah lansia. Usia 60 tahun ke atas, anak usia 0 sampai 5 tahun. Itu kalau di kantor kita satu orang anak bisa didampingi oleh satu orang tua untuk dapatkan kuota. Berarti ada 2 kuota untuk mereka. Yang ketiga itu ibu hamil dan yang keempat itu
orang yang sakit dengan surat rujukan atau rumah sakit atau rekam medis yang sifatnya memang mendadak ya kalau kayak gitu ya. Terus tetap ada disabilitas kuotanya juga. Disabilitas. Kuotanya tetap ada Bang Jaki, 35 orang pertama perharinya. 35. Dan tambahan walk-in juga ada percepatan namanya. Yes, percepatan paspor. Percepatan paspor setiap Dengan 1 hari. Dengan biaya? Dengan biaya 1 juta ditambah uang paspor. Aja kalau itu silakan urusan VIP. Anda ya. Semestinya pendengar ya. Kalau mau urusannya langsung paspornya lebih cepat, imigrasi juga menyediakan jalurnya. Dengan kuota 12 orang per harinya. Kuotanya 12 orang, walk-in langsung cepat dan biayanya 1 juta. 1 juta di luar dari paspor. biaya paspor. Benar sekali. Benar ya Mbak Grace ya. Pagi jam 8 foto, pembayaran dilakukan di bawah jam 12, paspornya bisa diambil sekitar jam 3 sore. Oh, cepat sekali ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan dari Dian Kumalasari 91. Ini masuk dari Kanim Polonia dari Instagram. Apa bisa mengurus paspor tapi tidak ada ijazah, akte dan buku nikah? Saya rasa ini pertanyaan yang cukup mengecewakan ya Bang Sarial ya, gimana ngurusnya? Tapi kita harus menjawab. Kira-kira kalau tidak ada ijazah, akte lahir atau buku nikah, gimana Mbak Grace? Syarat paspor itu mutlak minimal ada 3. Ada 3. Yes. KTP, kartu keluarga itu kan lebih ke bukti data identitas diri dan domisili ya. Kalau itu kan sama itu sepaket. Yang satu lagi itu yang wajib ada itu pilih salah satu, ijazah atau akta kelahiran. Itu mutlak ya. Lihatlah data atau dokumen yang paling lama yang duluan terbit. Biasanya kan akta kelahiran. Akta kelahiran dong lebih tua ya datanya. Tapi kalau orang tua zaman dulu kan mungkin yang belum ada akta kelahirannya, boleh diurus langsung ke Dukcapil buat akta kelahiran yang terbaru. Kalau ijazah kan nggak mungkin kan Bang Jaki buat lagi kan. Betul. Artinya memang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi ada 3 syarat mutlak, KTP, kartu keluarga, dan satu lagi akta kelahiran. Atau ijazah. Jadi tinggal pilih. Tapi sebenarnya kalau berbicara masalah rujukan data yang paling valid adalah akte kelahiran ya, Bang Sarial ya. Baik, kita lanjut lagi pertanyaan. Ada Ibu Raisa di Setiabudi. 4 bulan yang lalu saya urus perpanjangan paspor biasa. Nah, saya baru dapat info kalau paspor elektronik bebas visa di beberapa negara. Jika saya ingin ubah paspor biasa ke paspor elektronik, bisa nggak ya Pak? Apakah saya harus menunggu 10 tahun lagi? 1000 purnama kayaknya ibu ini menunggu paspornya terbit ya. Apakah dia harus menunggu 10 tahun lagi? Ini pertanyaan sangat bagus, saya tanyakan ke Mbak Grace ini sebagai orang humas yang menjawabnya. Apakah harus Mbak Grace? Ya nggak mesti lah, kan ini mau upgrade kan Bang Jaki upgrade, ya. Boleh, silahkan daftar M-Paspor tapi Bang Jaki. Daftar M-Paspor, pilih jenis paspornya, jangan paspor biasa, pilih paspor elektronik. Kalau sudah terbit paspor biasanya dia mau ubah bisa? Boleh upgrade. Bisa, boleh. Tapi setelah dia melakukan foto pengambilan biometrik. Kalau dia memang pada saat itu sudah melakukan sudah bayar, foto mau dan dirubah, dia harus bayar lagi. Uangnya akan hangus tapi bisa dirubah, tapi harus online lagi dia. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau masih dalam proses pengurusan dan paspor biasanya belum keluar, tiba-tiba dia mau ubah, itu bisa. Bisa, jadi tapi itu tadi dia harus online lagi. Harus online lagi ya. Dan uang paspor yang kemarin dibayarkannya itu hangus. Tetap hangus. Dia bayar lagi. Kecuali dia mau percepatan Bang. Oke. Mana tahu ya kan. Dan tadi untuk visa tadi hanya untuk free visa ke Jepang. Ya, bukan beberapa negara. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi paspor elektronik itu hanya berlaku untuk ke Jepang saja. 14 hari free visa, 14 hari ke Jepang. Saat ini mungkin baru Jepang. Iya. Dan autogate yang ada di bandara. Autogate yang ada di bandara. Kayak seperti Singapura itu udah bisa langsung scan sendiri aja ya dengan elektronik paspor. Oke, kita harus break dulu. Sepertinya semakin menarik perbincangan saya dengan kedua narasumber saya ini. Mereka sepertinya ada orang-orang yang handal untuk menjawab semua pertanyaan Anda. Jadi jangan pernah ragu di segmen ketiga, tanya aja. Karena mereka sebenarnya menjawab semua komplain-komplain Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda. Karena setelah yang satu ini kita masih kembali di obrolan pagi bersama kantor imigrasi Polonia Medan.